ya, ya, netizen ya. Ini kalau ya AC kurang dingin ya, di ruangan kita, di ruangan kamar kita, kalau terjadi AC tidak dingin, jangan keburu tambah freon ya. Dalam hati kita cek dulu ya, atau kita terutama di para pemula ya, di rumah-rumah kalau ada AC-nya yang kurang dingin atau settingannya seperti biasa tapi dinginnya kok berkurang, nah ini jangan keburu isi freon ya ini. Tapi pastikan dulu bahwa AC ya telah dibersihkan atau telah di cleaning service oleh teknisinya atau audien sendiri yang cuci, gak masalah ya, yang dipastikan sudah dibersihkan tapi ternyata masih kurang dingin. Nah, untuk hal ini jangan keburu isi freon. Nah, terus bulan berikutnya kurang dingin, isi freon lagi. Nah, ini jangan keburu seperti itu. Jadi kita cek dulu. Jadi freon di dalam sirkulasi AC atau dalam perpipaannya itu tidak akan pernah habis atau berkurang kecuali dalam instalasi perpipaannya ya itu ada kebocoran. Nah, kebocoran ini bermacam-macam, ada eh, sangat cepat habisnya atau 1 bulan baru terasa kurang dinginnya, ini macam-macam. Nah, untuk kebocoran yang lama habisnya seperti 1 bulan baru terasa habisnya ini, nah ini harus kita periksa ya, kebocoran halus namanya, halus. Jadi jangan keburu isi freon 1 bulan isi freon lagi ya, ini. Nah, ini tandanya ada kebocoran dalam instalasi perpipaannya. Jadi sekali lagi, freon di dalam instalasinya atau dalam perpipaannya itu tidak akan pernah bisa habis kecuali ada kebocoran. Nah, untuk pemirsa, ya, para audiens, untuk mengetahui bahwa AC ini bocor atau freonnya berkurang, ya, ada cara paling sederhana tanpa menggunakan alat apapun, ya. Hanya dengan penglihatan mata telanjang bisa kita lihat ya, oke. Nih, caranya gimana? Caranya sangat mudah sekali. Jadi ketika AC dinyalakan langsung aja audien pergi ke apa ordernya, bagian ordernya ya, oke. Oke, kita langsung aja ke ordernya. Apa itu order? Order eh, orang umum biasanya menyebutnya blower ya, blower. Oke, kita menuju ke blowernya dulu. Oke ya, audiens, ini adalah kondensor atau odornya. Kalau yang di dalam ruangan, dalam kamar kita itu namanya indoor atau evaporator. Nah, ini hasilnya pada nyala ya. Oke. Saya ulang lagi, kalau ingin mengetahui peran di dalam perpipaan AC itu berkurang, cukup lihat kedua pipa ini atau salah satunya ya. Gimana caranya? Ketika start pertama atau pertama kali dinyalakan, langsung aja audien lihat ini pipa ini ya, ada pipa yang besar dan itu lihat, terutama yang kecil ini. Pertama kali dinyalakan itu kalau freonnya berkurang, ini akan timbul namanya bunga es atau nge-freeze istilahnya. Ada bunga es ini ya. Pertama kali dinyalakan ini akan timbul bunga es. Itu pertanda bahwa freonnya berkurang. Nah, kalau sudah begitu berarti harus dicek perpipaannya. Jadi pasti ada kebocoran. Tapi ternyata kalau dicek ini tidak pada waktu pertama kali dinyalakan tidak timbul bunga es, berarti itu ada kotor di evapnya atau di odornya ini ya. Nah, gitu. Nah, sekali lagi untuk mengecek freonnya berkurang, pertama kali dinyalakan ini
timbul bunga es. Hanya itu aja ya. Nah, pipa yang kecil ini timbul bunga es. Pertama kali dinyalakan. Untuk selanjutnya, nah, bunga es akan hilang sendiri biasanya. Ya, hilang sendiri. Tapi kalau setelahnya habis, pertama kali dinyalakan ya tidak ada bunga esnya karena tidak ada frame. Jadi yang sering terjadi biasanya itu frame-nya berkurang karena kebocorannya hanya sedikit. Jadi begitu mencapai titik tekanan tertinggi, terjadi kebocoran, tapi titik tekanan terendah itu frame tidak bocor lagi atau tidak keluar dari percipaannya, ya sesuai dengan lubang kebocorannya. Oke ya. Sekali lagi untuk mengecek kurangnya freon dengan kaset mata, pertama kali dinyalakan lihat ini, nah, akan keluar namanya bunga es di sini ya. Nah, tidak lama setelah itu agak lama beberapa detik ya itu akan hilang lagi karena perannya sudah berkurang dan itu berpengaruh pada pendinginan pada ruangan atau pada kamar kita. Ya, saya kira itu aja ya. Tapi bagaimana mengetahui perpipaan nasi itu freonnya berkurang atau perlu tambah freon? Kalau tambah freon ya nggak masalah, tapi selanjutnya akan berkurang lagi. Ya ini harus dicek, pasti ada kebocoran dalam freon, dalam perpipaannya. Ini audien ya, ini kebetulan AC yang saya jelaskan tadi ada menggunakan R32 di ini AC-nya low watt ya, low watt. Apa itu low watt? Yang asalnya ada tiga ya, ada tiga jenis ya, maksudnya itu ada AC standar, terus ada yang namanya AC low watt, terus ada yang namanya AC inverter. Nah, terus apa bedanya? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. AC standar, low watt, dan inverter. Gimana itu? Ya, perbedaannya di mana? Nanti kalau audien mau beli, pilih standar, low watt, atau inverter, ya nanti tergantung audiens. Nanti saya share tentang perbedaan AC standar, low watt, dan inverter ya. Saya kira cukup sekian. Cara mengetahui freon dalam perpipaan AC itu berkurang atau perlu tambah freon. Nah, saya ingat lagi, jangan langsung tambah freon. Ya nggak masalah kalau emergensi dalam waktu itu, terus kemudian besok kurang lagi freonnya. Nah, untuk itu, kalau terjadi memang betul kurang freon, berarti dalam instalasinya terjadi kebocoran. Nah, itu harus ada teknisi AC-nya yang profesional untuk mencarinya. Ya. Sekali lagi, kalau untuk mencucinya bisa orang awam ya, seperti saya share video sebelumnya ini. Tapi untuk kebocoran freon, ya silakan panggil teknisi AC-nya untuk mencari kebocoran freon itu. Ya, jangan nambah ya, nggak masalah nambah kalau terus nambah-nambah terus berapa dana yang anda keluarkan. Ya, freon berkurang, cek dulu, pasti ada kebocoran. Ya, saya kira sekian. Nanti akan saya share video selanjutnya mungkin tentang AC standar, low watt ataupun inverter. Nah, saya kira cukup. Pengen iso, eksekusi pasti iso.